mengenai bagaimana prosedur audit ya dalam lingkup teknologi informasi. Nah, sekarang kita melihat ya pengembangan sistem gitu ya dan maintenance system. Ya, maintenance activities gitu ya. Jadi sistem development and maintenance ini merupakan bagian dari yang tak terpisahkan gitu ya. Kalau kita merancang sistem gitu ya, itu akan ada melewati fase yang namanya fase pengembangan sistem gitu ya. Dan aktivitas maintenance ya, karena sistem itu sudah berlangsung lama gitu ya, sudah jalan gitu ya, sehingga dalam hal ini ada dikembangkan ya dan ada juga diperbaiki. Nah, jadi dalam hal ini orang yang berpartisipasi di dalam sebuah sistem itu meliputi para profesional sistem itu sendiri ya. Kemudian juga pemakai akhir ya atau disebut dengan end user. Ada juga yang dikatakan dengan pemangku kepentingannya dan juga akuntan. Nah, di sini akuntan apa ya? Berpartisipasi terhadap sistem. Makanya kalau akuntan itu dianggapan orang hanya mendebet mengkredit itu salah gitu ya. Karena apa? Ya akuntan itu terlibat ya di dalam pengembangan sistem. Nah itu. Makanya jabatan pengembangan sistem itu bisa dijabat oleh akuntan. Jadi akuntan itu tidak hanya serta-merta sebagai kepala pembukuan ya, sebagai kepala pajak, ya, tetapi juga partisipan ya di dalam pengembangan sistem gitu ya. Nah, jadi akuntan itu sendiri ada internal dan juga ada eksternal, dan juga akuntan itu juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah bahwasanya punya keterbatasan, misalnya nggak bisa membuat program gitu ya. Nah itu. Nah akuntan atau juga auditor, nah di sini terlibat ya di dalam sistem. Kenapa? Ya karena akuntan itulah yang expert gitu ya, yang expert yang menyusun dari proses transaksi keuangan gitu ya. Nah jadi akuntan itu orang yang ini ya, orang yang ahli terapan gitu ya, ahli terapan yang tahu banyak tentang laporan keuangan, maka dia berhubungan dengan sistem gitu. Kemudian juga akuntan itu terlibat ya di dalam SDLC. Apa ini SDLC? Ya, System Development Life Cycle. Ya, artinya siklus hidup pengembangan sistem. Jadi banyak besar kecilnya sistem itu berubah atau enggak, dari mana? Ya dari akuntan ya. Kualitasnya ditentukan oleh akuntan. Nah, kemudian juga gimana sih akuntan itu terlibat gitu ya. Nah, akuntan itu terlibat ya disebabkan karena ini ya apa ya, akuntan itu terlibat ya mulai dari mengusulkan sistem sampai pada maintenance-nya. Nah, itu. Ya, maka akuntan itu sebagai user ya dari sistem. Dan juga member of SDLC team ya. Makanya programmer itu selalu melibatkan akuntan ya. Jadi kalian nanti kalau bekerja di perusahaan itu ya, maka terlibat misalkan sistem mau berubah ya, maka sistem mau berubah kalau nggak melibatkan akuntan itu salah gitu ya. Karena apa? Ya sifatnya tim ya. Akuntan itu tim dari siklus hidup pengembangan sistem yang 7 gitu ya. Di mana dalam hal ini peranannya? Ya peranannya adalah meminimalisir ya resiko yang bisa dikendalikan. Nah, itu ya. Meminimalisir resiko yang bisa dikendalikan. Juga sebagai auditnya ya, jadi yang mengecek sistem. Ya, yang mengecek sistem auditable system ya. Nah, jadi audit itu kita perspektifnya selama ini hanya perspektif audit keuangan, salah ya. Jadi audit itu juga termasuk di dalamnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Benar nggak jurnal itu jadinya neraca, misalnya kan? Benar nggak jurnal itu letaknya debit kredit? Ada juga yang enggak gitu kan. Nah, maka dalam hal ini auditor banyak mengetahuinya gitu. Nah, kalau kita mengembangkan sistem gitu ya. Kalau sistem itu mana lebih suka? Kita beli baru yang udah jadi dari developer atau buat sendiri? Nah, jadi di sini teorinya itu ada in-house development. Artinya apa? Dikembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Tapi kalau menurut saya, udah jarang sekarang perusahaan yang membuat sistem sendiri ya. Rata-rata udah beli, harganya pun udah murah. Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ya, ada yang menggambarkan siklus penjualan dan sebagainya. Kemudian juga purchase commercial system.
Ya, kalau kita mau menerapkan sistem bisa beli gitu ya. Itu makanya jenis-jenis software itu ada yang software skala kecil, skala menengah, sampai skala besar gitu ya. Nah, jadi beberapa apa di sini gitu ya. Ya beberapa jenjang atau juga tipe sistem itu sendiri ya bisa didapatkan dengan in-house atau dengan purchase. Nah, itu ya. Nah, tren dari aplikasi sekarang ya. Bagaimana trennya? Ya, trennya di sini trend in commercial software. Ya, trend in commercial software ya sifatnya lebih murah sekarang ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang tinggi sekarang udah bisa diterapkan dari HP gitu ya. Bisa apa ya? Dalam waktu yang rentangnya berjauhan ya, orang di Jakarta, pusatnya di Medan, tapi bisa tahu laporan keuangannya. Ya, karena udah online semuanya. Relatif murah lagi ya. Kemudian juga industri specific vendor ya, artinya ada vendor-vendor khusus pemasoknya. Oke ya. Dan juga business to small to have in-house information staff. Ya, artinya di sini bisnis yang skala kecil itu memiliki apa ya, memiliki information staff sendiri ya. Dan juga bisa di downsizing, artinya bisa dirampingkan dan juga bisa dikembangkan lagi gitu ya. Nah, di situ kalau bicara software kita maka bicara teknologi ya. Jadi kalau bicara teknologi sangat pesat sekali ya. Semakin murah harganya kalau kita membeli software. Tetapi ya dalam membeli software itu sendiri malah sekarang ya jarang yang lifetime gitu ya. Tapi kalau untuk software akuntansi ya lifetime ya, sepanjang masa bisa dipakai dengan 2 user misalnya. Nah, sekarang tipe-tipe sistem komersil. Ya, tipe-tipe sistem komersil ada yang sifatnya turnkey system. Ya, turnkey system itu seperti misalnya general accounting system, sistem akuntansi umum gitu ya. Nah, jadi di sistem akuntansi umum beberapa modul ya, artinya di situ apakah modul penjualan, apakah modul inventory, apakah modul pemasaran gitu ya, dan sebagainya. Dan juga ada yang sifatnya sistem itu tujuannya khusus saja gitu ya. Program GL misalnya kan, GL itu hanya digunakan untuk sistem yang apa misalnya ya, penjualan gitu kan, hanya untuk penjualan dan gudang. Tapi kalau untuk nyusun neraca nggak bisa deh, atau nyusun laba rugi nggak tahu dia kan, itu hanya bisa menyusun berapa sih total penjualan gitu ya. Nah, total beban bisa dikendalikan gitu ya. Nah, example itu bank ya. Jadi kalau bank itu dia sifatnya memang special purpose system. Seperti misalnya SAP. Itu tujuannya kan untuk bank ya. Itu. Ada yang office automation system ya untuk perkantoran. Yang tujuannya adalah meningkatkan produktivitas. Dan ada yang sifatnya backbone system. Seperti misalnya ERP ya, Enterprise Resource Plan. Seperti yang ERP itu backbone itu ya SAP ya, PeopleSoft, ya BAN atau juga Movex. Nah, ini beberapa aplikasi yang sifatnya besar ya. Nanti minggu depan boleh saya gambarkan ya bagaimana tipologi dari software itu sendiri. Dan ada juga sifatnya vendor support system yang tergantung sama vendor. Seperti misalnya program Accurate Accounting gitu ya. Accurate Accounting itu ya buatan dari perusahaan di Jakarta ya, dengan melibatkan beberapa programmer ya. Hybrid ya, campurannya. Ada yang vendor dan ada yang turnkey. Nah, keuntungan dari komersial sistem software, keuntungannya meliputi ya implementation time, kemudian cost, kemudian reliable andal, sedangkan ketidakuntungannya adalah independence ya, bebas gitu ya. Kemudian juga bisa dikostum bentuknya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian juga bisa di upgrade ya, bisa di apa ya, bisa di install ulang ya, bisa di update ya, maintenance. Nah, setiap dari
sistem yang ada di perusahaan itu ada masanya ya. Artinya di mana fase awalnya dan di mana fase akhirnya atas keberadaan bahwasanya keberadaan dari sistem itu gitu ya. Bahwasanya tadi di awal akuntan terlibat itu di dalam SDLC ya, System Development Life Cycle. Nah, jadi System Development Life Cycle itu ada 7. Yang pertama adalah sistem planning ya, disusun rencana, sistem analis, kemudian konseptual sistem ya, dibuat secara konsep, kemudian juga dievaluasi dan diseleksi, kemudian juga detail sistemnya ya, kemudian juga sistem pemrograman dan pengujian, kemudian juga sistem implementasi ya, kemudian juga maintenance. Nah, jadi ada 8 ya, tapi dalam bukunya literatur Kendall itu ada 7. Nah, jadi dia siklus hidup pengembangan sistem itu ada 8 ya. Ya kalau dalam apa ada 7 ya, bukunya Kendall ya. Nah, itu. Kemudian dari fase perencanaan tujuannya apa? Ya, tujuannya agar sistem individual yang diproyekkan itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, jadi sesuai dengan strategi organisasi gitu ya. What does it? Ya, artinya dalam masa perencanaan itu apa saja yang dilakukan? Ya, bentuklah steering committee, ya, bentuklah chief executive officer, ya, chief financial officer atau juga chief information officer, ya. Artinya orang-orang ini semuanya dibentuk pada fase perencanaan ya. Auditor juga terlibat. Makanya di sini akuntan terlibat ya di dalam fase perencanaan. Dan juga pihak-pihak lain. Nah, jadi di situ etik dan standar auditnya terbatas ya ketika auditor ya dalam hal ini bagian dari komite. Artinya kalau etikanya ya ikut komite ya. Dalam jangka waktu 5 tahun biasanya kalau kita mau perusahaan-perusahaan itu ya, perusahaan yang besar, kalau dia mau mengubah sistem apa ya 3-5 tahun biasanya. Artinya udah pakai 5 tahun pasti upgrade ya, downgrade. Nah, itu. Kemudian juga allocation resource ya, sumber dayanya. Ya, pada fase berikutnya ya artinya apa? Ya pada fase perencanaan ini menyesuaikan dengan strategi perencanaan. Kenapa? Ya karena rencana perubahan itu adalah lebih baik ya daripada tidak ada direncanakan ya. Kemudian juga reduce crisis system development yang mengurangi fase-fase krisis. Ya, kemudian juga provide authorization and control ya for SDLC. Nah, itu ya, dan juga dikerjakan ya. Nah, level 2, fase pengembangan sistem yang kedua itu adalah perencanaan proyek. Jadi perencanaan proyek meliputi ya buat proposal ya, buat schedule. Nah, peranan dari auditor sistem di sini dalam perencanaan meliputi ya supaya bagaimana sistem itu bisa diaudit ya, bisa ditelusuri. Kemudian juga aman ya, security. Ya, kemudian juga bisa dikontrol ya, bisa dikendalikan ya. Gitu. Nah, jadi ringkasannya sini bahwasanya pada fase perencanaan di situ ya bisa mengidentifikasi ya, apa yang dibutuhkan oleh user ya, dan juga tersajinya proposal dan juga adanya evaluasi proposal, kemudian memprioritaskan proyek-proyek individual dan membuat schedule kerja ya. Nah, itu. Ada yang mau diskusi silakan. Nah, ini pada fase yang pertama ya, sistem planning itu dari siklus hidup pengembangan sistem. Yang kedua, analis sistem ya. Jadi kita menganalisa sistem. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar dapat mengidentifikasi keefektifan dan juga kebutuhan user atas sistem yang baru. Jadi langkahnya adalah survei dulu gitu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui apa ya, mengidentifikasi dan menganalisa apa yang mau dibutuhkan user ya survei. Ya. Kalau nggak survei kita bagaimana mau mengetahui user itu butuhnya apa, ya. Nah jadi situ dalam survei ini ya ketidakuntungan dari menggunakan survei ya itu tadi ada sindrom, gitu ya. Ada juga
thinking inside the box ya, ada fokus orang itu udah pada satu titik saja. Ya, sedangkan keuntungannya bisa mengidentifikasi berbagai aspek ya, dan juga bisa menganalisa medan yang ada ya, dan memahami sistem yang baru. Serta bisa juga ya isolating the roots problem symptom, gejala-gejala yang diisolasi. Nah, pada fase yang kedua ini, ya sistem analis di sini ya kita melihat fakta. Nah, jadi kalau melihat fakta, artinya apa? Kalau kita mau merancang sistem baru itu, lihat fakta itu harus ada data, ya data sumber data. Harus lihat pengguna, harus lihat data store, ya kemudian lihat proses, kemudian lihat data flow dan juga control ya. Kemudian juga transaction volume, ya volume transaksi ya. Kemudian juga tingkat ke errornya. Kemudian sumber daya biaya dan juga sumbatan-sumbatan atau disebut dengan bottleneck. Dan juga redundant operation, ya tumpang tindihnya operasi itu sendiri. Maka dalam hal ini beberapa teknik yang dilakukan meliputi observasi gitu ya. Jadi auditor itu kalau mau apa-apa ya harus turun ke lapangan gitu ya. Jadi auditor itu kalau nggak turun ke lapangan ya maka nggak apa gitu ya, nggak valid hasil auditnya gitu ya. Jadi kalau mau valid hasil auditnya ya observasi dan juga lihat siapa yang berpartisipasi. Dan yang paling penting inilah personel interview. Ya, jadi dengan menginterview para personel dan juga mereview beberapa dokumen-dokumen ya. Dan juga menganalisa laporan. Nah, itu ya. Nah, itulah dia peranan-peranan dari auditor ya. Jadi akuntan itu yang dilakukannya dalam pengembangan sistem bisa melakukan seperti ini gitu ya. Nah, jadi auditor itu biasanya udah pakai software ya, namanya CAT. Nah, fase yang tiga adalah fase konseptualisasi, desain ya, artinya yang dituangkan di benak pikiran, gitu kan, itu didesain. Ya, didesain meliputi ya tujuannya adalah mengembangkan sistem alternatif, ya mengembangkan sistem alternatif terkait dengan kebutuhan sistem yang mengidentifikasi ya selama sistem analis, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini tujuannya adalah ya top down ya, structure design. Ya, top down structure design ya artinya kalau kita mau menganalisa itu ya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Tetapi yang atas itu pinginnya A, bawah cocok nggak dicek ke bawah ya. Dan juga melakukan desain secara umum dibanding dengan desain secara spesifik. Oke. Kemudian juga mendesain ya mendesain secara apa ya kecukupan desain itu sendiri dan mendemonstrasikannya dan atas perubahan-perubahan yang ada ya. Bisa juga dengan object oriented approach ya menggunakan researchable object dan juga creation module. Oke ya. Nah, peranan auditor di mana? Ya, peranan auditor di sini adalah secara spesifik ya. Fitur-fitur yang khusus itu diaudit. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan hanya sistem itu ya yang spesifik yang khusus penjualan misalnya. Ya, penjualan itulah menjadi objek untuk diaudit ya. Nah, fase yang keempat adalah fase evaluasi. Jadi udah didesain tadi lalu diseleksi. Jadi tujuannya adalah melihat dan juga mengidentifikasi solusi optimal dari berbagai alternatif yang ada. Nah, jadi beberapa solusi optimal di sini meliputi ya harus kita buat yang namanya dokumen studi kelayakan ya, perform detail feasibility ya. Ya, jadi meliputi feasibility itu berbagai aspek ya, aspek teknisnya, aspek legalnya ya, aspek operasionalnya itu semuanya harus disurvei. Ya, jadwalnya. Nah, itu dan juga analisa biaya manfaatnya. Terkadang sistem yang diusulkan yang baru itu nggak sebanding dengan manfaatnya. Harganya 2 miliar, ya, tapi cuman kerjanya bisa digantikan oleh Excel. Buat apa? Gitu kan?
Ya, sistem itu ya setidaknya harus memenuhilah yang namanya aspek cost benefit analysis ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya. Dan juga mengidentifikasi biaya dan mengidentifikasi manfaat sejauh mana ya, dan membandingkan keduanya. Nah, dalam analisa cost benefit ya dari aspek waktunya sejauh mana gitu ya, keefektifan, keefisienan atas waktu. Nah, jadi meliputi pembelian hardware, posisi aplikasi, pembelian software, desain software, program software, testing software, konversi data, dan juga training. Dan juga cost-cost yang timbul nantinya yang terjadi secara berulang, ya, recurring cost. Ya, biaya perbaikannya, sering nggak biaya perbaikannya? Biaya softwarenya sering nggak timbul nanti? Asuransinya sering nggak timbul? Supplies-nya timbul. Nah, jadi memang segala aspek gitu ya, personel. Nah, itu. Kemudian yang bisa dilihat di sini meliputi pendapatannya, meningkat nggak? Ya, jadi itu ya. Biayanya turun nggak? Ya, jadi ada penurunan dari sisi reduction labor gitu ya. Dan juga reduce equipment maintenance ya. Intangible-nya adalah increase customer satisfaction. Ya, peningkatan kepuasan pelanggan sampai pada ya internal dan juga external communication. Nah, jadi kalau kita bicara cost benefit analysis gitu ya, ini nanti saya berikan tugas ya sama mahasiswa ya untuk menganalisa yang namanya NPV ya atas usulan sistem baru ya dengan metode NPV ya. Nanti ada tugasnya itu. Tapi dalam bentuk paper ya, semuanya dalam bentuk jurnal. Nantinya. Kemudian payback. Nah, payback, periode pengembalian. Jadi kalau kita menginvestasikan sistem baru itu ada masanya kan gitu kan. Dan juga BA ya kan, dan juga BA ya dari sisi ekuitasnya. Nah, jadi sini peranan dari auditor meliputi ya ya managerial accounting teknik ya. Jadi dari aspek ke manajerialnya ya. Nah, akuntan itu peranannya di situ. Kemudian ya menghitung biayanya. Kalau dia berkaitan dengan dokumen FS, akuntan ya punya peranan besar. Dan juga tingkat bunga, kemudian mengidentifikasi biaya yang berulang, dan juga melihat realistik dari proyek itu sendiri. Realistik enggak? Nah, fase yang kelima adalah fase desain. Nah, pada fase desain ini tujuannya ya adalah menghasilkan atau juga mengusulkan sistem yang baru. Apakah sistem yang baru itu bisa mengidentifikasi dan juga bisa menganalisa secara konseptual terkait dengan ya, sudut pandang user, ya database table, proses, kontrol, dan juga blueprint-nya ya. Nah, itu. Fase berikutnya, ya ini masuk fase desain ya, meliputi jaminan mutu ya. Jadi jaminan mutu harus dilihat, walkthrough, berjalan ya. Dan juga laporannya. Fase yang keenam adalah fase pemrograman ya, dan juga fase pengujian. Nah, pada fase pemrograman di sini ya kita lihat ya pemrograman ya dari aspek prosedur bahasa, dari aspek peristiwa, ya dari aspek language ya, dari bahasa pemrograman, apakah pakai Visual Basic, apakah pakai Pro gitu ya, apakah pakai orang pakai apa yang banyak sekarang bahasa pemrograman? PHP katanya kan, nah, pakai PHP. Ya. Metodologinya, ya, kemudian pada saat offline-nya, pada saat pengujian datanya, nah itu. Lalu fase yang berikutnya, fase yang terakhir adalah sistem implementation. Nah, jadi sistem implementation di sini tujuannya sistem yang sudah disusun, yang sudah dibuat, ya itu sudah dikodekan, sudah diujikan, dan apakah sistem di situ ada kendala nggak ketika diinstal. Nah itu ya. Jadi perlunya fase pengujian, testing.
fase dokumentasi. Nah, itu jadi pada fase dokumentasi yang didokumentasikan meliputi dokumentasi pemrograman, dokumentasi operator sampai pada dokumentasi user, gitu ya. Fase yang ketujuh adalah, nah ini tadi mengkonvertkan menjadi database. Jadi bisa divalidasi, bisa direkonsiliasi, gitu ya, bisa di backup. Ya, artinya disinilah fase yang ketujuh, gitu ya. Lalu fase yang ke-8, ya fase yang ke-8 adalah maintenance. Ya, pada fase yang ke-8 ini siklus hidup pengembangan sistem, ya mengubah sistem dan mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh user tadi, gitu ya. Jadi apakah aturan 80/20 itu berlaku, gitu ya? Ya pentingnya dokumentasi, gitu ya. Fasilitasi efisiensi, fasilitasi keefektifan perubahan. Nah itu. Nah jadi secara umum ya ringkasannya ini. Nah jadi kalau kita mau menyusun sistem baru yang dilakukan inilah ya. Mulai dari perencanaannya, mulai dari analisnya, mulai dari konseptualnya, ya sampai pada implementasinya. Baik, ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah itu ya, saya kira ya, topik kita kali ini. Ada? Baiklah, kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita sore kali ini. Ya, jadi bisa kita sambung nanti di minggu depan. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.